tadi kita sudah ngobrol dengan anak, katanya mereka itu suka dengan masakan Polda. Polda itu poluan dapur. Nah, poluan dapur kita di sini Kanona. Saya sampai bosan setiap tahun ikut kema. Itu tuh orang dapurnya Kanona. Karena itu kenapa Kanona? Apa karena tidak ada orang atau memang Kanona yang menawarkan diri? Saya juga tidak tahu kenapa saya sering dipakai di dapur. Soalnya anak-anak itu pengennya saya yang memasak. Kanona ini sudah tahun keberapa Kanona? Ih, tahun gak enak Pak. Sudah lama sekali. Iya, udah bosan aku malah. Pengen pensiun gak jadi-jadi. Kan tidak pengen kah cari maksudnya delegasi atau apa, tidak ada? Saya pengen keluar. Pengen keluar? Tapi gak diizinin. Oke, berarti Kanona itu orang yang dibutuhkan berarti Kanona ya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Pernah tidak Kanona waktu selama ada satu momen kema mungkin tahun berapa gitu pernah tidak pernah menyentuh dapur sama sekali? Tidak pernah, selalu nyentuh Tidak dapur. pernah, selalu nyentuh dapur itu. Iya. Dari zaman-zamannya almarhum masih hidup sampai dengan sudah tiada tetap Masih dapur. Bosan? Gak bosan sih, seneng aja, suka aja. Karena orang tuh kebanyakan penasaran. Tenda mana sih yang makan seenak ini ya toh? Iya. Cuma di MT saja. Oke. Ya Kanona, selama 4 hari. Kita berapa hari sini? Hari. 4 hari toh? Ini hari yang ketiga. 3. Pernah tidak rasa kesal? Kesel dalam artian apa nih? Kesel masak atau kesel apa? Apa saja? Kesel sih, iya. Kesel ketika saya sedang bergelut, tapi tidak ada orang yang bisa saya minta tolong. Itu aja. Selebihnya enggak sih. Biasa aja. Selainnya biasa aja. Iya. Dari Oke. ini kan Kanona kan juga pembina toh? Iya. Pembina itu kan tanggung jawab penuh anak-anak terhadap pembina. Bagaimana Kanona bisa menjamin mereka itu bisa aman semua? Saya menjamin keamanan mereka karena mereka dilihat dari usianya, walaupun mereka puber ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka tetap patuh dan taat kepada kakak pembinanya, karena kakak pembina itu pada sangar semua. Jadi saya memberikan kebebasan kalau memang tidak ada kegiatan boleh ke lapangan, boleh mengikuti segala sesuatunya di sana, menonton mungkin tidak jadi masalah. Intinya tepat waktu pulang dan tidur. Tapi begini, saya ada dengar dari anak-anak nih. Siap. Anak-anak bilang itu. Nah, contohnya kami sudah anak, ambil sana dulu, takut ke Nona. Kenapa? Nanti dia marah-marah kami. Apa sekejam itu kah seorang Nona? Saya mengharamkan mereka masuk dapur. Karena kan tadi minta butuh Iya, bantuan. kalau saya minta bantuan itu boleh, tapi kalau mereka seronong aja masuk ke dapur, saya nggak bolehin. Kenapa? Karena setiap kali mereka masuk, itu bukan per orang masuk, per kelompok masuk. Dan entah apa yang saya letakkan di situ bisa menjadi bergeser ke timur, dari yang ke timur bisa ke barat. Dan ketika saya membutuhkan, saya harus mencari lagi. Oh, cari. Itu yang membuat saya marah besar. Begitu. Marah karena dendam atau apa? Marah karena saya kesel karena ketika saya punya kebutuhan, nggak tahu saya simpan dari di mana. Tapi ada cerita menarik juga Nona. Nah, tadi saya sempat tanya ke anak, bilang kami tuh pernah diancam dimarah sama Kanona. Marahnya gimana? Kanona saat ancam kami, besok saya tidak mau masak lagi. Tapi ternyata dia masak lagi. Apakah selembut dan sekasar itu seorang Nona? Ya, saya Kenapa itu tuh? begini. Saya memang sudah dari awal bukan baru perkemahan sekarang ini, tapi memang perkemahan sebelumnya itu saya sudah berpegang teguh bahwa anak-anak saya harus makan tepat waktu, ikut kegiatan tepat waktu. Apapun kegiatan mereka di lapangan, mereka tetap tidak boleh terlambat. Terlambat ke lapangannya. Ke lapangannya. Saya tidak mau kendalanya karena saya lagi kurve masak, saya lagi kurve ini kurve itu, saya nggak boleh, saya nggak bolehin. Jadi saya jamin makan minumnya mereka, jam tidurnya mereka, jam istirahatnya mereka saya jamin. Makanya kenapa saya tidak mengizinkan mereka menyentuh dapur ini, itu aja. Dan saya jamin juga makanan yang mereka konsumsi itulah makanan 4 sehat 5 sempurna, 7 bahagia. Luar biasa. Ada 7 bahagia, Iya. 6-nya tidak ada. Bahagia. Ini Kanona ini kan sudah tahun, sudah Bengkok berulang-ulang lah. kali tuh. Iya udah bengkok malah. Karena tidak ada ingin pensiun. Maksudnya pensiun dalam artian Pengen berhenti aja dulu deh gitu. Saya tiap hari ke sana juga paling dapur. Ada rasa bosan atau tidak? Sebenarnya kalau ikut perkemahan saya nggak bosan gitu. Cuman kalau suasananya rutinitasnya begini-begini aja bosan juga. Jadi memang ada niat lah. Mungkin tahun depan break dulu gitu. Break dulu. Iya, break dulu lah. Alah tahun lalu juga bilang kayak gitu break Iya, dulu. tapi tetap aja kan. Tetap saja. Iya, tapi kali ini kayaknya tahun depan bandel dulu deh. Break
dari dulu. Itu kenapa? Karena jiwa Tidak, pramukanya memang sudah Enggak, luntur, bukan jiwa pramukanya sudah luntur, enggak, tidak. Saya pengen jadi diri saya sendiri aja dulu gitu. dalam artian bagaimana nih? Tidak menyentuh apapun. Pengen nikmatin seperti mereka lain menikmati. Bisa ngunjungin teman. Ini dari hari pertama sampai dengan Iya. besok pulang. Bahkan ke tenda sebelah aja kagak gitu. Saya harus memperhatikan makan minum anak-anak saya. Saya harus memperhatikan keselamatan mereka. Mereka lagi di mana, udah ngambil air apa belum, dan segala macamnya. Intinya saya tahu bahwa mereka baik-baik saja. Begitu. Saya tidak mau kesannya ini anak-anaknya kemana, pembinanya kemana. Enggak, saya nggak mau. Itu aja. Intinya saya tidak mau mereka sakit. Saya tidak mau ada yang ngeluh sakit. Nggak mau saya. Hanya gara-gara mereka terlambat makan ataukah mereka terlambat kegiatan gara-gara kegiatannya di dapur, ngurus tenda. Saya nggak mau. Tapi kan kalau dilihat-lihat, Corona kayaknya menikmati dengan masa kayak Saya menikmati, Pak, tapi capek juga, Pak. Capek Iya. juga. Karena Oke. Pak, capeknya ketika saya membutuhkan sesuatunya di situ tuh, masa saya bolak-balik 7 kali, capek juga, Pak, gitu. Selama beberapa hari ini, Corona kan dengan anak-anaknya. Apa yang Corona rasakan ketika dia mengurus? Gitu. Secara ini kan Corona bisa dikatakan sebagai seorang ibu. Karena ini sudah berapa generasi yang kita lewati, ya toh? Pasti ada jiwa keibuan, pasti ada, toh? Oh jelas, Nah. itu nomor 1 sih sebenarnya. Apa yang Corona rasakan ketika mungkin ada momen tertentu dengan mereka sama-sama di tenda, ada momen tertentu dengan mereka bercanda-canda? Saya menikmati karena mungkin seusia mereka masih punya jiwa main yang begitu sangat tinggi. Pengen bergaul juga, cuman karena kita kan di sini kita tidak kenal orang ya, entah itu Ya, benar. mereka baik dan tidak, kan kita tidak tahu. Jadi lebih ke waspada aja sih. Makanya kenapa tahun ini saya mengharamkan mereka bawa HP. Dan akhirnya mereka benar-benar menikmati perkemahan ini. Jadi satu pun tidak bawa HP. Tidak bawa HP. Saya haramkan mereka bawa HP. Bahkan saya haramkan mereka uang jajan nggak boleh bawa. Karena saya takut mereka jajan liar dan akhirnya mereka beli minuman-minuman yang kemasan-kemasan nggak jelas dan memicu mereka sakit perut dan segala macamnya. Kan saya yang tanggung jawabnya. Berarti Kanona di sini ibaratkan Kanona kedudukannya sebagai seorang ibu. Oh, bukan ibu hanya banget. Ibu banget saya. Ibu banget. Pokoknya saya lebih memprioritaskan makan minum mereka tuh jangan sampai ada apa-apa yang nggak enak masuk ke dalam mereka punya badan diri ini. Oke, sebelum akhir Kanona, satu kalimat untuk seorang kepala sekolah yang menaruh kepercayaan kepada Kanona. Apa ya, intinya bahwa saya sangat berbangga diri. Saya menjadi seorang anggota MTS Negeri 1 Flores Timur yang dipercayakan membawa 30 jiwa dan sampai dengan hari ini mereka baik-baik saja. Terima kasih Bapak Kepala. Oke, luar biasa. Satu kata untuk perkemahan tahun ini. The best. Yes, oke, terima kasih sahabat bidik. Itulah kita sudah berbincang-bincang dengan Polda. Wonderful. Karena Oke. tanpa Polda, Kampung Tengah akan berantakan. Ini makan malam kami. Ini hasilnya. Oke. Menu apa malam ini, Corona? Kita makan rame-rame. Ini adalah telur balado bersama ikan bawo di sambal tomat, dan ini sangat luar biasa pemirsa. Makan di tangan Puji sampai tahun depan. Oke, luar biasa. Oke, baik, saya Amor dari tim bidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.